Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Yusria. Nah, di sini materi pertama yaitu sejarah agama Islam. Pengertian sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Nah, yang kedua yaitu periodisasi sejarah agama Islam. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah Islam ke dalam 3 bagian, yakni periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Periode klasik ini dibagi ke dalam 2 masa, yaitu masa kemajuan Islam pertama 650 sampai 1000 Masehi dan masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, yang kedua yaitu periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan ini dibagi ke dalam 2 masa, yaitu masa kemunduran pertama 1250 sampai 1500 Masehi dan masa 3 kerajaan besar 1500 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga yaitu periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Nah, materi kedua yaitu agama dan manusia. Pertama yaitu hakikat agama. Agama merupakan jalan hidup. Yang kedua, agama mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, agama harus mempunyai kitab suci atau wahyu. Yang keempat, agama harus dipimpin oleh seorang nabi dan rasul. Dan adapun bagian-bagian dalam agama Islam secara garis besar meliputi tiga hal yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, hakikat manusia. Istilah dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai manusia, yaitu bashar. Kata bashar berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah, dan dari kata basyarah yang berarti kulit. Yang kedua yaitu an-nas. Dalam Al-Quran, manusia dalam pengertian an-nas disebutkan sebanyak 240 kali dengan keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, al-insan. Kata insan terambil dari akar kata uns yang berarti jinak, lawan dari binatang liar, harmonis dan tampak. Dan yang keempat yaitu duriyat Adam atau Bani Adam. Nah, adapun tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sebagai khalifah di muka bumi. Materi ketiga yaitu sejarah agama Hindu. Sejarah agama Hindu di India. Agama Hindu adalah suatu agama yang bersumber dan berkembang di bumi India, dan kata Hindu berasal dari nama sungai Indus yang melewati daerah barat bumi di India. Agama Hindu pertama kali berkembang di lembah Sungai Sindhu sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Dan sebagai agama tertua, agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Sejarah agama Hindu di Indonesia. Di Indonesia banyak ditemukan berbagai bentuk peninggalan sejarah bercorak Hindu. Agama Hindu disebut sebagai agama yang tertua dalam sejarah peradaban manusia. Nah, agama Hindu pertama kali tumbuh dan subur di negara India. Di sana agama Hindu berkembang pesat, dan setelah di India, barulah agama Hindu merambat ke negara-negara lainnya. Agama Hindu masuk ke Indonesia sejak permulaan Masehi, dan hal ini diketahui dengan adanya bukti tertulis atau benda-benda purbakala pada abad ke-4 Masehi, dengan ditemukannya 7 buah yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia ada 5, yaitu teori Brahman, teori Ksatria, teori Wesya, teori Sudra, dan teori arus balik. Materi keempat yaitu pokok-pokok ajaran agama Hindu. Yang pertama, sumber ajaran agama Hindu. Setiap agama pasti mempunyai sumber ajaran atau sumber yang dijadikan hukum untuk dianut dan dijadikan pedoman dalam kehidupannya.
Begitu juga agama Hindu ini, bahwa kitab atau sumber agama Hindu adalah kitab suci Weda. Secara etimologi, Weda berasal dari urat kata kerja Vid yang mengetahui, dan Veda berarti pengetahuan. Sedangkan secara semantik, Veda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijaksanaan yang tertinggi, pengetahuan spiritual sejati, dan tentang kebenaran abadi. Yang kedua yaitu, adapun pokok-pokok ajaran agama Hindu itu dikenal dengan istilah Pancasarada, adalah 5 kepercayaan atau keyakinan umat Hindu tentang adanya Brahman, Atman, Karma, Karmapala, Samsara, dan Moksha. Materi kelima yaitu sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha ini timbul pada abad ke-6 sebelum Masehi di India Utara, daerah kerajaan Magadha. Diajarkan oleh Sang Gautama dan Siddhartha, seorang putra Raja Magadha bernama Suddhodana. Siddhartha Gautama lahir sekitar tahun 560 sebelum Masehi di Ganasanga atau persekutuan mandiri di India Utara. Dan untuk mencegah pengaruh kehidupan masyarakat yang mungkin dapat melemahkan kepercayaan dan keimanannya dalam agama, maka dia tidak diizinkan melihat kenyataan hidup di luar istana, dan segala keinginannya akan dikabulkan asalkan ia mau menetap di istana dan kelak bersedia menggantikan ayahnya sebagai raja. Namun ia menolak hidup yang diliputi serba kemewahan, bahkan ia tertarik untuk hidup sederhana sebagai pertapa. Nah, yang kedua yaitu mengenai sejarah masuknya agama Buddha di Indonesia. Mengetahui kapan tepatnya agama Buddha masuk ke Indonesia merupakan hal yang sangat sulit. Hal ini karena tidak adanya data tertulis yang menyatakan hal tersebut. Bahkan para sejarawan Indonesia dan luar negeri sampai sekarang tidak pernah sepakat tentang kapan tepatnya agama Buddha masuk ke Indonesia. Selama ini yang beredar dalam buku-buku sejarah hanya dugaan yang berdasarkan kepada fakta-fakta sejarah. Materi keenam yaitu pokok ajaran agama Buddha. Yang pertama, sumber-sumber ajaran agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang timbul dari ajaran kerohanian yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Ajaran tersebut disampaikan melalui khutbah-khutbahnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sumber ajaran agama Buddha adalah perkataan atau khutbah-khutbah dari Sang Buddha. Pada zaman sekarang, khutbah-khutbah dari Siddhartha Gautama tersebut telah tersusun dalam kitab Tripitaka. Secara harfiah, Tripitaka dapat diartikan juga 3 keranjang. Nama Tripitaka ini erat hubungannya dengan proses tersusunnya kitab tersebut. Penulisan kitab Tripitaka dilaksanakan setelah konsili yang diadakan di Sri Lanka 400 tahun setelah wafatnya Buddha. Bagian kedua yaitu pokok-pokok ajaran agama Buddha. Yang pertama, ajaran Catur Arya Satyani. Pokok ajaran Sang Buddha terletak pada 4 kesunyatan mulia. Isinya memuat 4 tahapan yang harus ditempuh oleh manusia agar dapat terlepas dari duka atau penderitaan. Bentuk miripnya dengan proses terapi dalam teknik kedokteran. Yang kedua yaitu ajaran Hasta Arya Marga. Ajaran Hasta Arya Marga merupakan jalan untuk memadamkan nafsu. Dan yang ketiga yaitu ajaran tentang Sangha. Istilah Sangha berasal dari bahasa Sanskerta, artinya jemaat agama Buddha. Sangha juga dapat dikatakan persekutuan dan himpunan para rahib dalam agama Buddha. Rahib juga dapat diartikan sebagai pemimpin agama Buddha. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.